pengobatan yang pengobatannya seumur hidup. Contohnya obat DM, diabetes mellitus. Lalu ada satu lagi obat yang untuk anti hipertensi, obat jantung. Terus setelah itu kalau misalkan ada masalah di ginjal, itu terus karena penggunaannya obat itu seumur hidup, seperti obat ARV, antiretroviral untuk pasien HIV. Obat itu digunakan seumur hidup, sehingga banyak perusahaan yang dalam tanda kutip melihat peluang atau melihat uang di sini, jadi sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan obat tersebut. Nah, untuk antibiotika sendiri, antibiotika itu pengertiannya adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup, turunan senyawanya, struktur analognya yang dibuat sintesis. Keistimewaannya antibiotik adalah dalam kadar dosis rendah, dia mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih, jadi bisa menghambat sesuatu. Di sini ada proses inhibisi dari suatu mikroorganisme. Pada awalnya antibiotika itu diisolasi dari mikroorganisme. Yang terkenal adalah ceritanya Mbah Fleming. Mbah Fleming itu tanpa sengaja kultur bakterinya tercemar oleh namanya jamur Penicillium notatum. Nah, ternyata pada saat dia tercemar oleh kultur Penicillium notatum, di situ ada zona hambat. Zona hambat ini yang nanti di senyawanya tersebut diambil lalu diisolasi dan didapatkan antibiotika penisilin. Tetapi kalau sekarang kalian mau cari antibiotika penisilin, kalian habis berapa ton jamur. Oleh sebab itu antibiotika banyak yang diperoleh dari sintesis. Selain itu antibiotika dapat diperoleh dari tanaman tinggi. Jadi kalau misalkan kalian minat penelitian di bahan alam, nanti kalian bisa mencari aktivitas dari suatu senyawa yang memiliki efektivitas antibakteri. Nah, ini adalah contoh dari antibakterinya. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ini disebut obat-obat antibiotika yang berspektrum luas. Contohnya untuk obat yang berspektrum luas, itu ada turunannya penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolid, dan rifampicin. Tetapi ada yang hanya efektif untuk bakteri gram positif saja. Contoh, penisilin. Penisilin itu ada beberapa yang hanya untuk gram positif saja. Cefalosporin, bacitracin, erythromycin, dan lincosamid. Ada yang khusus untuk bakteri gram negatif. Contohnya colistin, polymyxin B, sulfomycin. Juga ada yang spesifik untuk pengobatannya Mycobacteriaceae C, Microbacteriae, atau dikenal dengan istilah anti TBC. TBC di sini pengertiannya bukan telinga budak dan corok, tapi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dia menyerang paru-paru.
Obat yang digunakan adalah streptomycin, kanamycin, sikloserin, rifampicin, dan tobramycin. Selain itu ada lagi golongannya isoniazid. Terus setelah itu ada yang bisa digunakan untuk jamur. Contohnya ada griseofulvin. Ada antibiotika yang bisa digunakan untuk polien. Contohnya nistatin, amfoterisin, dan kandistatin. Dan juga di sini ada antibiotika yang aktif terhadap neoplasma. Contohnya mitomycin, actinomycin, dan doxorubicin. Nah, ini adalah proses dari sel, di mana di sini ada denah tentang kerja dari antibiotikanya. Nah, ini gambarnya nanti kalian kalau mau belajar, kalau mau ngerepak ya sekarepmu. Nah, saya ambil contoh di sini ada yang menghambat dari protein ribosom 30S. Ribosom 30S ini ada yang bagian bawah. Dia menginhibisi, ingat ya kata-katanya. Inhibisi, menghambat proses. Contohnya ada tetrasiklin, ada gentamisin, kanamisin, dan kroni-kroninya. Ada yang menghambat pada protein 50S, ribosom 50S itu yang bagian atas. Contohnya klornamphenicol, clindamycin, lincomycin. Ada yang menghambat dari metabolisme asam folat. Contohnya sulfonamid dan trimetoprim. Kalau keduanya digabung namanya sulfamethoxazole. Ada yang bekerjanya pada sintesis dinding sel. Biasanya obat-obat turunan beta-laktam. Beta-laktam itu bisa bacitracin, penisilin, monobaktam, dan kawan-kawannya. Juga ada yang bekerja pada DNA. Nah, obat-obat yang bekerja pada DNA ini diyakini dia bisa menghambat beberapa proses yang untuk virus-virus yang DNA. Nah, saya masuk ke antibiotika beta-laktam. Gugus beta-laktam ini bentuknya kotak kayak tahu. Lalu di sini di bagian kaki kanannya itu ada gugus NH. Dan di kaki kirinya itu ada ikatan rangkap oksigen. Di mana kalau misalkan gugus beta-laktam ini merupakan gugus farmakofornya. Farmakofor. Contohnya antibiotika beta-laktam adalah turunan penisilin dan turunan cefalosporin. Jadi kalau misalkan kalian mendengar kata-kata amoksisilin dengan apa ya turunannya ceftazidime atau cefixim atau cefadroxil, itu pada dasarnya yang berbeda hanyalah pada cincin sampingnya beta-laktam. Kalau penisilin itu turunannya bentuknya segi 5, kalau yang cefalosporin bentuknya segi 6. Di mana di sini ada gugus R dan R aksen. Yang kita akan modifikasi yang diutak-utak itu adalah gugus R dan R aksennya. Nah, otomatis dengan ini kita bisa mengetahui bahwa core of the core dari gugus antibiotika beta-laktam adalah cincin beta-laktam dan sampingnya. Nah, ini contohnya beta-laktam non klasik. Jadi beta-laktamnya tetap ini.
Dan kalau misalkan kalian nanti mau ambil skripsi yang sintesis, jadi kalian harus menentukan dulu farmakofornya dari obat tersebut di mana. Cara menentukannya farmakofor adalah salah satu caranya dengan di in silico dulu. Nanti dari in silico tersebut kalian bisa melihat mana gugus-gugus yang berikatan. Dan nantinya kalau misalkan sudah di molekular docking, kalian bisa masuk di molekular dinamik biar lebih jelas lagi mana gugus-gugus farmakofornya. Nah, ini tempat kerjanya dari dari turunan beta lactam, di mana pada proses sel itu dia akan membelah menjadi satu menjadi dua. Nah, pada saat proses pembelahan satu menjadi dua, di sini akan terjadi pembentukan dinding sel yang dipengaruhi oleh enzim namanya enzim transpeptidase. Nantinya gugus enzim transpeptidase tersebut dia akan berikatan dengan gugus yang berada pada posisi ini. Beta laktamnya buka, lalu dia bisa berikatan dengan transpeptidase. Ini tahapannya. Nah, ini adalah farmakofor dari gugus penisilin. Jadi ada cincin beta laktam dan cincin samping dari beta laktamnya tersebut. Ini untuk awalnya itu turunannya penisilin, cerita pengembangan penisilin. Penisilin G itu diperoleh dari Aspergillus sp dan Penicillium sp. Kekurangannya dia tidak stabil pada asam lambung, sehingga tidak dapat diberikan secara per oral, pemberiannya secara intravena. Kalau ceritanya kasus yang orang yang apa itu jenenge alergi terhadap antibiotik penisilin, itu nanti akan mengalami shock anafilaktik. Karena itu dulu dokter itu kalau memberikan penisilin selalu tangannya memegang dua. Yang satu isinya itu adalah antibiotik dari amoksisilin, yang satunya itu adalah berupa adrenalin. Jadi begitu ada ciri-ciri pasiennya shock anafilaktik, langsung disuntik sama adrenalin. Oleh sebab itu dikembangkan menjadi penisilin V, di mana ada penambahan cincin CH2 pada posisi alfa, atau penisilin K ini yang di sini ini H awalnya, ini diganti CH3, lalu ini diganti CH3 untuk penisilin K, dan untuk ampicillin yang cincinnya ini dia diikat dengan struktur NH2. Ampicillin itu namanya aminopenicillin, disingkat ampicillin. Karena ada penambahan gugus elektronegatif, sehingga dia dapat meningkatkan kestabilannya pada asam, dan pada saat proses ini dia bisa digunakan secara peroral. Nah, kita juga bisa meningkatkan dari efektivitasnya. Contohnya penisilin G. Penisilin G itu hanya aktif kepada bakteri gram positif.
Tetapi apabila di sini NH, di sini dikasih NH2, lalu di sini R-nya kita kasih OH, R aksen yang di sini, maka obatnya akan jadi amoksisilin yang seperti kacang goreng kalau di apotek. Dengan penambahan gugus polar dan gugus terionisasi, maka akan meningkatkan dari spektrumnya. Dia bisa untuk bakteri gram positif atau gram negatif. Nah, selanjutnya karena bakterinya itu dia juga harus pinter, bakterinya juga minum tolak angin. Oleh sebab itu bakteri menghasilkan namanya enzim beta laktamase. Apabila ada penisilin atau ampicillin, dia bertemu dengan enzim beta laktamase, maka akan membuka gugus beta laktamnya. Sehingga orang juga mulai berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan keefektifannya terhadap beta laktam. Oleh sebab itu dikembangkan namanya sultamisilin. Nah, sultan mah bebas. Kalau misalkan dengan penambahan sultamisilin, dia bisa tidak mengaktifkan dari enzim beta laktamase. Karena dengan sultamisilin strukturnya menjadi lebih besar. Kalau strukturnya lebih besar, jadi dia tidak bisa menyerang dari gugus beta laktamnya. Di sini gugus beta laktamnya. Nah, di sini ada yang disebut perangkap untuk enzim beta laktamase. Ini untuk gugus yang menghapusi, membuat jadi beta laktamasenya dia lebih terikat ke sana daripada di penisilin, daripada di beta laktam yang aktif. Nah, untuk pengembangannya dari penisilin, dia awalnya ampicillin. Ampicillin itu memiliki kemampuan absorpsi yang jelek. Oleh sebab itu, dikembangkan menjadi amoksisilin sehingga dia memiliki permeabilitas membran yang bagus dan memiliki absorpsi yang lebih bagus. Dan juga ada senyawa-senyawa pada antibiotik yang dalam bentuk prodrug. Contohnya ada bakamsilin, rifampicillin, dan talampicillin. Sehingga karena dia bentukan ester, apabila ester ketemu dengan asam lambung maka akan melepaskan dari gugus utamanya sehingga pelepasan peroralnya bisa diperbaiki. Untuk gugus penisilin sendiri, dia ada beberapa yang tidak aktif pada Pseudomonas aeruginosa. Oleh sebab itu, ditambahkan gugus NHCO sehingga keasamannya meningkat. Kalau keasamannya meningkat, dia bisa membunuh namanya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Ini kita menambahkan gugus N, C, H, dan O. Ini juga sama, sehingga dia bisa untuk membunuh bakteri Pseudomonas aeruginosa pada gugus R2-nya yang dimodifikasi. Jadi yang dimodifikasi itu ada yang di sini dan ada yang di situ.
Nah, sultamisin sendiri adalah merupakan gabungan antara ampicillin dan sulbactam. Makanya mereka bersatu dibilang sultamicillin yang dihubungkan oleh gugus ester di sininya, dan di sininya nanti dia sebagai pengikat beta laktamasenya. Nah, ini untuk sifat klinis turunan penisilin yang paling poten adalah namanya sultamicillin. Dia hanya tidak aktif pada Pseudomonas aeruginosa, tapi hampir aktif pada beberapa kondisi. Contohnya kalau misalkan yang kalian sering jual, kalian yang dulu anak STM pernah magang dan memberi antibiotik amoxicillin, dia efektif untuk enzim gram positif negatif, tapi tidak efektif pada enzim beta laktamase. Jadi kalau misalkan bakterinya sudah menghasilkan enzim beta laktamase, walaupun dikasih amoxicillin 1 kilo tidak akan sembuh. Kecuali amoxicillinnya digabung dengan namanya senyawa asam nalidiksat. Biasanya sediaannya itu Clanex yang harganya cukup mahal. Nah, asam nalidiksat. Asam klafulanat. Asam apa? Clanex itu isinya asam Klafulanat. klafulanat. Nah, kalau dia bercampur dengan asam klafulanat, dia bisa meningkatkan karena enzim beta laktamasenya akan diikat oleh asam klafulanatnya tersebut. Tetapi kalau misalkan kekurangan dari asam klafulanat, dia tidak tahan terhadap asam lambung, karena itu disalut enterik. Kalau misalkan salut enteriknya kalian hancurkan, biasanya disuruh dibuat puyer, ya sudah percuma. Yang masuk hanya amoxicillinnya saja. Asam klafulanatnya tidak masuk. Ini ada contoh dari obat antibiotik, ada targetnya. Dan di sini untuk resistensi antibiotiknya. Contoh, untuk antibiotik yang bekerja pada dinding sel, dia untuk enzim penginaktivasinya namanya enzim beta laktamase. Karena kita juga harus terus berperang melawan antibiotika, jadi kita melawan bakteri, juga kita harus lebih pintar-pintar lagi untuk memodifikasi struktur senyawanya. Ini saya ambil contoh kalau misalkan asam sulfametoxazole, dia bisa dihambat oleh namanya immunity dan bypass. Jadi antibiotiknya bisa menyebabkan resisten. Senyawa bakterinya bisa menghasilkan suatu senyawa yang bisa meresistensi dari antibiotiknya tersebut. Ini adalah rangkuman dari kerja dari antibiotik. Ada antibiotik yang bekerja pada dinding sel, contohnya penisilin. Yang dihambat itu namanya biosintesis peptidoglikan, dan ada bakterisid. Nah, di sini yang bawah nggak kelihatan. Nah, ada dia yang berfungsi sebagai anti kanker juga, contohnya mitomycin. Mitomycin, terus actinomycin, dia juga bisa bersifat sebagai anti kanker. Slide-nya kalian kan sudah dapat.
Ya, iya Pak. Loh, kok sudah habis? Terima kasih. Oh, Nah, iya. saya mau tanya yang kemarin, mic-nya bisa diaktifkan semua. Apa bedanya antiseptik, anti antibiotik, yang satunya lagi disinfektan? Apa bedanya? Ayo, engkau pas mari ngono anti disinfektan mau ombe nonde uang ngono. Ada lo kasusnya. Saya yang kemarin Era cerita. pemberian baru, Pak. Langsung coronanya hilang sak wong-wonge modar. Melayang seketika, Pak. Langsung mati. Ada Kan coba langsung budal. browsing di Google Detol itu disuruh minum Detol in Afrika gitu, case Detol in Afrika. Wow. Aku sebut merek. Oh, yang dikasih es batu itu ya, Pak? Yang dikasih es batu itu ya, Pak? Nggak, saya nggak tahu kalau dikasih es batunya, soalnya nggak ada penjelasannya. Saya yang baca beritanya itu. Ayo, apa bedanya antiseptik, guys? Antiseptik. Antiseptik itu Antiseptik membunuh untuk hidup. Ini Untuk kuman, di foto tapi dulu, untuk di permukaan aja, Pak. guys. Di kulit. Apa, Pak? ya, Pak. Guys. Hanya untuk luka. Kalau enggak luka, kalau luka hati gimana? Oh. Kalau luka hati namanya hepatitis. Minum, Pak. Oh iya, fraktura hepatika ya. Iya. Itu baygon kayaknya obatnya itu. Antibiotik membunuh sel bakterinya dari dalam Kalau tubuh. dari dalam, kalau di luar nggak bisa. Bisa ada gentamicin. Nah, iya Ombo. Antibiotik. Zat kimia yang dihasilkan dari mikroorganisme tertentu untuk membunuh mikroorganisme dalam tubuh. Terus Dengan dalam cara tubuh saja. menghancurkan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati. Dinding sel saja. Kalau Enggak. yang tadi yang menghambat ribosom, yang menghambat DNA kirase itu bukan termasuk antibiotik. Kalau Itu termasuk antibiotik antibiotik. mencegah kehilangan. Tidak membunuh. Ya Iya, berarti antibiotik pokoknya membunuh sel bakterinya, Pak. Wah, ada bakteriostatik. Bakteriostatik artinya Yang melemahkan. Mengendalikan. menghambat pertumbuhan bakteri kan? Iya. Iya, Pak. Iya, kalau bakterisid itu langsung dipateni, langsung dibacok. Langsung dibunuh. Bakteri sheet ya, Wadaw. itu membunuh bakteri. Kalau bakteriostatik itu yang dihambat adalah proses dari perkembangan bakterinya. Jadi bakterinya jumlahnya segitu terus gak nambah-nambah. Nanti kan lama-lama kan bosan, akhirnya dia diserang oleh sel imun yang ada di dalam tubuh kita, akhirnya nanti bakterinya tersebut mati. Itu kalau bakteriostatik. Ayo, perbedaannya guys. Guys. Sebentar, Apa tadi? Apanya, Pak? Kalau antiseptik letaknya di Kulit. permukaan tubuh. Jadi kalian kalau misalkan mau mandi pakai alkohol juga nggak apa-apa sih. Walaupun agak pekok titik. Aduh. Pak, pekok apa, Pak? Pekok itu nanti tanya sama temenmu yang ahli menjelaskan ya. Aduh. Itu kalau misalkan ada tingkatan
Jadi ada tingkatan yang orang yang nggak tahu, nah itu di bawahnya yang nggak tahu itu. Si pokok itu tadi. Iya. Nah, terus kalau antibiotik itu digunakan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh manusia dan beberapa di lapisan mukosa. Contoh, kalau misalkan kalian luka kan dikasih antibiotik. Biasanya dikasih antibiotik neomisin. Gentamisin. Gentamisin, salep-salep itu loh. Nah, kalau disinfektan itu digunakan untuk benda yang tewas. Di garis Benda bawah. Benda Benda mati, Pak. yang tewas. Ya, Enggak. iya guys. Bendanya ini harus benda tewas. Kalau misalkan bukan tawas sih gitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan disinfektan digunakan di kulit, maka yang paling dekat itu kalian akan mengalami iritasi. Ya guys. Jadi masing-masing dari antiseptik, antibiotik dan disinfektan itu punya tempat sendiri-sendiri penggunaannya. Jadi jangan sampai saya dengar mahasiswa farmasi Macung menyarankan meminum antiseptik agar terhindar dari corona. Awas lek kerung. Yang ngajarin Pak Hilmi. Ndak. Iki luwih jelas permukaan tubuh lek kate dinggo adus gak apa-apa. Cuman nah, itu suaranya ayam biasanya pok 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 pok. Nah, Mirip Pak. ya mirip dengan ayam kan? Iya sih. Jadi ingat ya, jangan sampai merekomendasikan. Biasanya kalian kan lagi stay di rumah. Biasanya ditanyai, Nduk, iki aku duwe alkohol 70%. Kira-kira lek misale tak nggo adus ya apa ya? Nah, ngono iku. Ya silakan jawab sendiri, ya nggak apa-apa sih. Asal Sultan mah bebas. Sultan mah bebas. Sultan mah bebas, kulitnya langsung iritasi kabeh nglodoki mungkin shoot kabeh. Nah, ini saya punya Wipol, katanya bisa membunuh virus corona. Oke, bisa. Tapi kalau diminum, ya kamu juga ikut-ikutan modar sama virusnya. Ini edukasi cara ngegas, guys. Edukasi cara nyolot, Pak. Oh iya. Oh iya. Langsung digablok ke mungkin. Terus kalau misalkan ada lagi, Pak, saya tanya Amer, tahu Amer ya? Tahu saya, Pak. Yang lainnya tahu istilah Amer? Anggur. Anggur fermentasi. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk membunuh virus corona karena kadar alkoholnya cuma 43%. Lah iki lek virus dikai sakmene mek guyang-guyu tok. Opo iki? Virusnya melok mabuk pisan. Waduh. Yang bisa membunuh bakteri, yang bisa membunuh
dari bakteri atau apa iku jenenge virus itu kandungannya alkohol 60 sampai 78%. Kalau misalkan kalian minum alkohol dengan konsentrasi sakmene, kalian akan pasti sakit hati. Namanya sirosis. Ya guys ya. Iya, Pak. Oke, karena saya kemarin melihat ada yang beberapa jalan-jalan. Waduh, tuh. Tidak. Ada. Ada. Ini Ada, Pak. ada. Berarti Bapak juga jalan-jalan. Lah berarti Pak Hilminya jalan-jalan juga, ayo. Loh, saya kan bisa mengeluarkan jurus Kage Bunshin. Kage Bunshin saya yang jalan-jalan. Guys, itu soalnya seperti kayak kemarin difoto terus dikirimkan via email. Wah ini, oh iya bis. Dikumpul kapan, Pak? Ya minggu depan. Sebelum pelajaran Kaget. juga? Iya, sebelum pelajaran. Iya, Oh Pak. oke Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap stay at home. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa